mahasiswa mahasiswi dari Universitas BSI Cawang. Kesempatan siang ini kita kedatangan kata-kata untuk seminar bersama. Saya di sini perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Hendro Dani dan ini bersama kelompok saya, kita dari kampus UBSI Cawang, cabang Cawang. Saya Hernisa, bisa dipanggil Kadis. Saya Dina, dipanggil Kadis. Aku Matra Preferensia, bisa dipanggil Marcella ya. Jadi intinya sila ini adalah kedaulatan itu dipegang sama rakyat. Jadi segala sesuatu yang kita tuh harus bermusyawarah untuk mufakat. Gitu. Karena di sini itu mengadakan demokrasi, musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita kan namanya banyak kepala, pasti kita banyak dong ide-idenya. Masing-masing punya pemikiran masing-masing, gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita enggak menanamkan nilai ini dalam diri kita? Apa coba? Ya, kalau misalnya kita mentingin ego kita sendiri, apa yang terjadi? Yaitu perpecahan. Berarti kan juga tidak mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makanya sangat penting untuk menerapkan sila keempat ini diterapkan ke diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, etika yang dihasilkan adalah menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan menjunjung tinggi hasil. Ada yang tahu kenapa lambang sila keempat ini kebalankan? Karena dia ini hewan sosial yang suka berkelompok, ya kan? Jadi itu mencerminkan bahwa kita tuh jadi manusia tuh nggak sendiri-sendiri, kita tuh berkelompok, maka itu kita perlu musyawarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa makna sila ini harus kita tanamkan juga? Karena tujuannya disusun sila ini adalah kita tuh maunya ada kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Kalau misalnya kita lihat saat ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, benar nggak? Itu pentingnya kita harus menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, mumpung kita masih di usia sekolah, masih membangun karakter, kayak gitu. Kalau misalkan makin kita dewasa, biasanya orang makin keras kepala sama pemikirannya sendiri, yang mana sulit untuk ditanamkan ideologi-ideologi atau pemikiran baru, gitu. Makanya enak banget nih harus kalian yang masih pada sekolah, gitu kan ya, cari ilmu sebanyak mungkin, kayak gitu. Jadi mengembangkan pikir dan karakter seperti itu. Nah, ini etika yang dihasilkan adalah bersikap jujur, tidak korupsi, menghormati hak orang lain, serta berusaha menciptakan kesejahteraan sosial. Kenapa lambangnya padi dan kapas? Betul, padi itu makanan pokok Indonesia kan? Ya, jadi padi dan kapas ini melambangkan sandang dan papan. Jadi ini kan tentang keadaan sosial yang merata. Gitu. Makanya kenapa lambangnya adalah
standar dan kami dan KPA seperti itu. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa itu penting? Karena ini ya, ada di sini bisa dibaca. Sebagai pedoman moral. Kenapa pedoman moral itu penting? Kalau misalkan kita nggak ada pedoman, contoh ya, kita kan Islam semua ya. Kalau nggak ada Al-Quran sebagai pedoman kita, hidup kita hilang arah nggak? Tuh, itu kan dalam beragama, ya kan? Nah, ini mengatur dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara, kayak gitu. Terus yang kedua sebagai landasan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Kemudian sebagai pengarah dalam pengambilan keputusan pribadi maupun bersama. Kemudian sebagai penguat karakter bangsa Indonesia yang beradab dan berbudaya. Jadi kan sebenarnya Pancasila itu sendiri dibentuk dari adat dan budaya yang sudah ada sejak lama di bumi kita ini, di Indonesia ini, kayak gitu. Makanya kenapa kita harus tanamkan terus-menerus agar nggak luntur. Kan sekarang banyak ya budaya-budaya asing masuk, ya kan? Jadinya, ya kan, yang menyebabkan bergeser nih nilai-nilai moral kita kayak gitu. Jadi hadiah buat yang berani jawab. Apa? Jelaskan. Ya. Dijelaskan isinya. Teman. Sip. Ya kan namanya. Tapi kita ada Al-Quran dan kita dapat pedoman itu tidak akan bisa. Jessica. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti ada Ada sini kita sesi foto dulu, habis itu kita bagi-bagi ya. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.